Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam belajar OSN Fisika pada chapter 9 atau pertemuan ke-9. Kita masih membicarakan soal-soal pada dinamika gerak lurus. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan kekuatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar OSN Fisika pada dinamika gerak lurus. Kita lihat pada soal yang pertama. Dua bola kecil terletak pada bidang miring licin berbentuk V dengan sudut 60 derajat ya. Dengan sudut 60 derajat. Kedua bola itu terhubung dengan sebuah tongkat tidak bermassa panjangnya L1 meter. Massa kedua bola adalah M1 5 kg, M2 2 kg, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Pertanyaan yang A, gambarkan gaya-gaya pada bola. Yang kedua, tentukan gaya tekan tongkat pada bola. Gaya normal pada bidang dan percepatan M1 dan M2 pada saat mereka mulai bergerak. Yang C, hitunglah besar kecepatan M1 dan M2 ketika M1 mencapai dasar bidang. Kita bahas bersama-sama. Kita gunakan variabelnya dulu, baru kita memasukkan angka-angka yang ada pada soal. Diketahui M1 5 kg, M2 2 kg, G 10 meter per sekon kuadrat, sudutnya 60 derajat ya. Maka L-nya sama dengan 1 meter. Ya. Yang ditanyakan gambar gaya-gaya yang bekerja pada sistem. Yang kedua, T-nya berapa, gaya normalnya berapa ya. Kemudian A-nya sama dengan berapa saat mulai bergerak. Yang C, V1 berapa, V2 berapa pada waktu M1 pada dasar bidang. Kita lanjutkan pembahasannya pada soal nomor A, gambar gaya-gaya yang bekerja pada sistem. Inilah gambar gaya-gaya yang bekerja pada sistem. Pada benda 1, T1X itu berlawanan dengan W1X. Kemudian N1 berlawanan dengan T1Y dan W1Y. Yang benda kedua juga sama demikian. Maka inilah yang kita inginkan, gaya-gaya yang bekerja. Kemudian tegangan talinya menekan pada bola masing-masing ya. Maka dengan demikian yang B, T-nya sama dengan berapa, N-nya sama dengan berapa ya. Kemudian A-nya sama dengan berapa pada waktu mulai bergerak, saat mulai bergerak. Pada bola M1 atau bola 1 ya, maka gaya normalnya ini sama dengan T1Y ditambah dengan W1Y. Ini persamaannya, sehingga N1 sama dengan M1G sin theta ya. M1G sin theta, karena di sini dikatakan searah dengan sumbu Y, maka di sini sin karena tetanya pada sumbu X. Kemudian ditambah dengan T1 cos theta, ini persamaan pertama ya. Kemudian pada sumbu X-nya, pada sumbu X yang searah dengan A adalah W1X, maka W1X dikurangi T1X ya, sama dengan M1A. Maka dengan demikian ya,
M1G cos theta, ya, yang ini, ya. Kemudian T1 sin theta ini sama dengan M1 dikalikan dengan A. Maka dengan demikian itu persamaan pada bola pertama. Kita lihat pada bola kedua yaitu M2, maka N2 ini juga TY2, ya, dengan W2Y, ya, T2Y dengan W2Y. Maka dengan demikian, ya, maka ini berharga cos di sini, ya. Maka W2Y berharga sin, ya, berharga sin. Maka dengan demikian M, ya, M2G sin theta ditambah dengan T2 cos theta. Ini persamaan pada sumbu Y. Persamaan pada sumbu X yang searah dengan sumbu X adalah W2X, ya, ini, ya. Karena ini lebih besar, seolah-olah benda kedua naik ke atas, maka W2X dikurangi T2X sama dengan M2A. Maka dengan demikian, ya, M2G cos theta dikurangi T2 sin theta sama dengan M2 dikalikan dengan A, ya. Persamaan ini, ya, antara 2 dengan 4 itu merupakan pada sumbu X, ya, yang menyebabkan nantinya adalah benda M1 adalah turun pada sudutnya, ya. Maka dengan demikian persamaan 2 dengan 4 kita gabungkan, maka menjadi demikian. Kita substitusikan M1G cos theta, ya, dikurangi T1 sin theta sama dengan M1A, M2 cos theta dikurangi T2, ya, sin theta sama dengan M2 dikalikan dengan A. Karena A-nya sama, berarti T-nya sebanding. Maka dengan demikian dikurangi, maka M1G cos theta ini dikurangi M2 cos theta sama dengan M1 ditambah M2 dikalikan dengan A, sehingga persamaan A-nya itu sama dengan M2, M1 dikurang M2 karena lebih besar, ya, dibagi dengan M1, ya, ditambah M2 G cos theta. Ini disebut sebagai persamaan 5, nanti baru dimasukkan pada persamaan 1 dan persamaan 2. Kita lanjutkan. Ini sudah ada semuanya tadi persamaannya. Yang terakhir adalah A-nya sudah ketemu pada persamaan 5. Sekarang T1-nya berapa? Kan itu, ya. Berarti harga A ini masuk pada T1 di sini, ya, pada persamaan 2. Maka dengan demikian T1 sin theta, ya, ini dipindah ke kanan, maka M1G cos theta dikurangi M1 dikalikan dengan A dimasukkan, ya. Boleh diginikan, boleh. Maka T1-nya sama dengan M1 dibagi sin theta, ya. Itu sama saja dengan perkalian dari G cos theta dikurangi A. A-nya dimasukkan, maka dengan demikian ini harga A-nya tadi, ya. Maka dengan demikian hasilnya adalah M1G cos theta dibagi sin theta, perkalian dari 1 dikurangi M1 dikurangi M2 dibagi M1 ditambah M2. Disamakan penyebutnya, maka dengan demikian, ya, kita bisa melihat hasilnya. Berarti ini menjadi, ya, 2M1 M2, ya. 2M1 M2 dibagi M1 ditambah M2, ya. Ini disebut sebagai dengan T karena T1 sebanding dengan T2. Maka T1 sama dengan T, inilah persamaan yang diinginkan, ya. Maka dengan demikian pada N1-nya sama dengan berapa? Karena perwakilannya T1 sama dengan T2, maka sama dengan T. Berapakah N1? Maka dengan demikian N1 yang diambil dari sini boleh juga, ya. N1 sama dengan M1G sin theta ditambah T1 cos theta. Ini sudah ada ketemu, ya. Maka dengan demikian, nah, dimasukkan harganya T1, maka N1 sama dengan M1G sin theta ditambah dengan perkalian G cos theta
dibagi sin theta dikalikan dari perkalian 2M1 M2 dibagi M1 tambah M2 dikalikan dengan cos theta. Maka dengan demikian ya, ini semuanya diambil menggunakan ya, dikalikan, ini juga dikalikan menjadi cos kuadrat, ini dikalikan dengan M1 M2. Maka dengan demikian N1 sama dengan M1G sin theta. Jadi ini dikalikan, ini dikalikan, ini dikalikan menjadi 2M1 M2G cos kuadrat theta dibagi dengan M1 ditambah M2 dikalikan dengan sin theta. Ini yang diinginkan pada N1-nya. Disamakan penyebutnya, maka dengan demikian ini disamakan penyebutnya ini ya. Maka ya menjadi ya, ini sebenarnya kalau disamakan penyebutnya M1 perkalian M1 tambah M2 sin theta ini juga ada di sini. Tapi karena di sini sudah ada sin theta, maka tinggal M1G dibagi M1 ditambah M2, kemudian ini tetap sama yaitu 2M1 M2G cos kuadrat theta dibagi perkalian M1 ditambah M2 dikalikan dengan sin theta. Inilah yang diinginkan pada N1 setelah disamakan penyebutnya ya. Maka dengan demikian hasilnya ya, M1 M2 dikeluarkan, maka M1G dibagi dengan M1 ditambah M2 merupakan perkalian dari 1 ya, ditambah dengan 2M2 cos kuadrat theta dibagi dengan sin theta. Ini N1-nya setelah M1 dan M2 dikeluarkan untuk sebagai pembagi, diringkas atau disederhanakan menjadi demikian ya. Maka untuk menentukan N2, karena di sini N1 pakai M1, kalau di sini N2 pakai M2. Maka dengan demikian ya, M2 di sini, N2 adalah M2G, tetapi di sini menjadi 2M1 ya. Kalau N1 ini 2M2, maka N2 2M1. Inilah masing-masing gaya normal yang ditentukan, walaupun hanya yang ditanyakan N1, tetapi kita bisa mencari dengan cara yang sama untuk mencari gaya normal yang kedua ya. Itulah yang diinginkan pada T1, kemudian A, kemudian N1-nya. Sekarang kita lihat pada soal nomor C. V1-nya sama dengan berapa, V2-nya sama dengan berapa ketika M1 pada dasar bidang. Inilah yang diinginkan gambarnya, sehingga ya, V2-nya tetap, tetapi ya berpindahnya V2 karena V1 menjadi V1 cos 2 theta di sini ya. Ini kalau tetanya itu 60 berarti 120 ya. Tadinya dalam soal itu kan sudah ditentukan tetanya 60 derajat ya. Maka ini 120 derajat. Jadi kalau M1-nya turun, V2-nya ini hampir sama dengan V1 cos 2 theta. Maka dengan demikian pada waktu M1 mencapai dasar dengan kecepatan V1, bola kedua kembali ke posisi semula ini. Ya, ke posisi semula dengan kecepatan yang besarnya searah dengan sumbu X. Mana ini sumbu X-nya? Ya, V1 cos 2 theta. Maka hukum kekekalan energi mekaniknya pada M1 adalah M1GH dikurangi setengah M1 V1 kuadrat. Maka dengan demikian ya, pada benda kedua ini yang ada hanya siapa? Ya, H sama dengan L cos theta. Jadi kita tuliskan dulu seperti ini ya, karena dia tidak berpindah M2-nya, maka setengah M2V2 kuadrat. Maka dengan demikian V2-nya adalah V1 cos 2 theta. Maka persamaannya ya, cos 2 theta sama dengan 60, maka tetanya sama dengan 30 derajat. Sehingga
Masanya tadi sudah ada 5 kg, M1, M2-nya 2 kg, L-nya sama dengan 1 meter. Kita gabungkan dua persamanya, maka menjadi ya dikalikan 2, langsung dikalikan 2, maka 2M1GH sama dengan M1V1 kuadrat ditambah M2V2 kuadrat. V2-nya diganti V1 cos 2 theta. Ya. Maka dengan demikian, ya, persamanya menjadi hanya adalah L cos theta. Ya. Di sini tadi sudah dibilang hanya adalah L cos theta. Maka dengan demikian 2M1GL cos theta sama dengan M1V1 kuadrat ditambah dengan M2V2 kuadrat cos kuadrat 2 theta. Maka dengan demikian ya V1-nya kalau sudah dikumpulkan ini ya M1 ditambah M2 cos kuadrat 2 theta ini ya. Ya, maka ini tetap ya, maka V1 sama dengan akar 2M1GL cos theta dibagi dengan M1 ditambah M2 cos kuadrat 2 theta. Inilah persamaan pada V1-nya. Ingat di sini V2-nya sama dengan V1 cos 2 theta. Maka ini nanti bisa digabungkan, kita masukkan dulu angkanya ya. 2 dikalikan 5 ya. 2 kali 5 masanya ya. Berarti 2 dikalikan 5 dikalikan 10 ini. L-nya 1 meter, cos 30 adalah setengah akar 3. Dibagi dengan 5 ditambah 2 ya. Cos 60 adalah setengah menjadi 1/4 ya. Jadi 2 dikalikan 5 dikalikan 10 ya, ini adalah pada G pada M1 cos 30 setengah akar 3 dibagi dengan 5 ditambah 2, ini adalah cos 60 dikuadratkan adalah 1/4 ya. Maka dengan demikian ya ketemunya adalah ya 100 akar 3 dikalikan setengah dibagi dengan 11/2, maka hasilnya ya 100 akar 3 dibagi dengan 11, ini setengah dibagi setengah 1, sehingga ketemunya V1 sama dengan akar dari 100 akar 3 dibagi dengan 11. V2-nya sudah menunggu, maka dengan demikian ya V2 sama dengan V1 cos 2 theta. Ini adalah setengah ya. Maka dengan demikian ya V1-nya dibagi dengan 2. Cos 60 adalah setengah. Maka dengan demikian setengah dikalikan 100 akar 3 dibagi dengan 11. Ya. Kalau mau dimasukkan juga boleh, tetapi ya kelipatannya adalah akar 100 akar 3 dibagi dengan 11, maka V2-nya menjadi setengah kalinya V1. Nah, itulah yang diinginkan pada soal nomor 1, dan hanya satu soal ya. Sudah kita bahas bersama-sama, kita harus memperhatikan gaya-gaya yang bekerja pada benda ya, sehingga kita bisa menemukan persamaan T1, T2, N1, N2 percepatannya, dan kemudian ada penggabungan dengan hukum kekekalan energi mekanik. Semoga bisa dipahami oleh kita semua dan kita menemukan cara-cara terbaik untuk menyelesaikan dinamika gerak lurus. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.